mendapatkan itu dari LPDK. Sebelumnya saya feeling secara aja gitu otodidak ya. Feeling Orang aja gitu Indonesia ya. banyak otodidak ya. Contohnya saya. Tapi setelah saya di LPDK, saya Belajar. benar-benar mengerti kenapa sih harus ada ini, kenapa harus ada ini, kenapa harus ada ini. Oke. Nah, ini yang saya dapatkan itu ialah di LPDK. Kalau saya nggak sekolah di LPDK ya kembalilah kita kadang-kadang otodidak. Ya kan kita nggak ngerti fungsi sebenarnya. Beda sekali lah kalau kita udah speaker yang udah terbiasa yang mahal, tiba-tiba kita pakai speaker yang murah. Iya, itu. Nah, kalau kita pakai speaker yang murah dari Tiba-tiba yang dari mahal. kecil, ya maksudnya bisa biasa. Tapi Iya. kalau kita udah yang mahal dengan yang murah, Langsung agak di telinga terasa ya, banget ya terasa, gitu ya. betul gitu. Ya, teman LPDK, kita kembali lagi bersama Pak Angki di sini. Ya, kita kembali ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih ya, dan berbagi pengalaman dari yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia rental audio nih. Jadi sudah menyewakan banyak alat-alat gitu. Pak, secara singkat sebenarnya kan gini ya, kalau dalam acara atau event atau musik atau apapun kan ceritanya kan masuk lewat mikrofon tuh, terus masuk ke ini ya alat penyuntingan lah ya, mixer dan yang lain-lain. Terus kemudian akhirnya didengar oleh kita karena ada speakernya, loudspeaker gitu. Kira-kira gitu ya alurnya kan sebenarnya sesederhana itu ya, walaupun lebih rumit nanti kalau di ini karena harus ada yang ke monitor, harus ada yang kemana-mana. Nah gitu. Nah kita sekarang mau bahas spesifik nih Pak soal per loudspeakeran gitu ya, per loudspeakeran. Karena artinya kan kalau speaker itu kan pengucapan lah gitu, laut itu jadi mengeraskan lah ya. Betul. Jadi mengeraskan apa yang disampaikan di mikrofonnya tadi. Nah, gitu. Nah, ini pasti paling sering Bapak pakai nih ya, maksudnya dalam perentalan pasti yang paling menonjol kadang-kadang ya gitu. Iya, betul. Nah, kalau boleh dibilang Pak, speaker itu berarti prinsipnya kayak gimana sih Pak kalau speaker itu sendiri? Sebenarnya kan dia kan mengolah dari yang udah ada yang dual di mixer disampaikan di speaker. Nah, jadi dikeraskan di sana. Nah, kira-kira gimana prinsipnya Pak kalau ini? Ya, prinsip speaker kan ialah transducer. Dia merubah dari sinyal listrik menjadi suara gitu. Melalui ada frekuensi high-nya, ada tweeter, dan juga ada frekuensi low-nya dari woofernya. Oh, jadi makanya kenapa selalu dua gini tuh karena itu Pak ya, dua karena dibagi yang untuk frekuensi high pakai tweeter, yang ini untuk low-nya, woofernya. Gitu. Terus juga speaker mempunyai, kalau kita seperti bolong seperti ini ya, gunanya ini ialah sebagai ventilasi woofernya. Kalau ininya ketutup, mungkin suaranya woofernya bergeraknya tidak begitu jelas. Jelas ya jadinya ini. Karena kita dengan ada ventilasi gini, maka suara bassnya itu akan terasa lebih. Betul. Jadi selalu seperti ini ya. Secara dasar sebenarnya speaker pasti begini bentuknya. Ada yang tweeter sama ada yang woofernya tadi ya gitu. Ya, betul. Pertanyaan pertama Pak. Harus mahal nggak sih untuk bikin acara? Ya, sebenarnya kalau transducer itu speaker ini sangat berpengaruh. Kalau kita memakai speaker yang murah dengan speaker yang mahal, ya duit tidak bisa bohong. Bedanya biasanya di mana Pak kalau di situ? Ya tentu dari frekuensi responsnya, dari dynamic responsnya juga itu beda. Kalau dengan speaker yang mahal mungkin tingkat ketahanannya jarak frekuensi responsnya juga jauh, dynamic responsnya juga jauh, dan kualitas karakter suara juga. Oh ya, ini ya. Pasti juga beda. Yang mahal juga ini. Namun sekarang kan juga ada serbuan produk-produk dari China. Mereka juga lebih murah ya, lebih murah dan juga mereka juga cepat teknologinya makin mendekati. Namun hasilnya ya sekarang masih bersaing lah seperti itu. Cukup bisa lah ya kalau untuk ini gitu. Kadang-kadang telinga saya yang awam nggak bisa bedain Pak gitu. Betul. Iya. Nah kalau jenis-jenisnya sendiri seperti apa sih Pak? Kalau ada maksudnya kalau dalam pengelompokan biasanya speaker tuh kayak gimana? Ada berapa jenis atau seperti apa sih Pak? Kalau ya kan speaker kita ada yang kalau ini kan speaker buat recording gitu. Mereka lebih flat dan juga lebih presisi. Di samping itu kan juga ada sound system buat live performance gitu. Biasanya kan yang besar dan juga jarak jangkauannya juga lebih jauh karena pendengarnya ada banyak juga orang ya lebih besar. Nah, namun kalau recording ini kan kecil
Karena juga di ruangan recording kan kecil dan tapi dia sangat presisi sih. Ya, jadi lebih merekam hampir semua ini ya Pak ya. Jadi, ya, betul, dia hampir flat. Oke, seperti itu. Nah, bukan hampir flat. flat emang flat ini buat studio ya, buat Ya. studio rekaman memang beda gitu. Kalau yang saya lihat di konser-konser tuh kadang-kadang sampai gede banget tuh Pak gitu. Jadi Betul, karena kan di konser kan juga audiensnya juga besar, jumlahnya ya. kan banyak. Tapi itu ngaruh ya, maksudnya ukuran speakernya sendiri ngaruh. Karena kadang-kadang kita ngeliat yang ukurannya medium tapi daya pancarnya lebih besar tuh Pak. Atau seperti apa kalau yang biasa dipakai? Ya, itu kan tergantung pabrik. Ya. Ya kan pabrik kan punya teknologi dan punya mereka masing-masing. Kadang-kadang kalau kita lihat di pameran, di kompetisi kan ada speaker yang kecil, tapi suaranya SPL-nya bisa lebih besar daripada speaker yang besar, besar banget gitu. Ya seperti itu gitu. Dan kebutuhannya memang beda-beda ya nanti untuk performance beda, kalau untuk sekedar event yang hanya berbicara mungkin beda lagi Ya gitu pasti ya. beda. Dan kalau yang besar-besar kan biasanya kalau yang untuk konser-konser besar kan bentuknya juga beratnya dan fisiknya juga lebih besar. Ya, Tapi kalau untuk kita event yang kecil, untuk wedding, indoor biasanya satu secara estetika juga lebih baik. Ya, karena nggak daripada yang kelihatan di ini luar. ya. Betul. Ya, ya. Nah, elemennya biasanya tadi selain yang dua tadi Pak, tweeter dan woofernya itu sebenarnya dalam speaker apalagi sih Pak yang paling perlu diperhatikan ya kalau untuk kita baik untuk memakai maupun untuk maintenance-nya, kira-kira apa Pak yang paling Ya kalau speaker yang nanti selain tweeter dan woofer, kan sekarang juga ada yang udah 3-way, 4-way, mereka ada yang mid-nya, ada frekuensi mid-nya juga, ada yang juga untuk subwoofernya gitu. Nah speaker sekarang juga rata-rata juga bukan rata-rata, speaker ada beberapa settingan di belakangnya, kita bisa lihat. Oke, coba boleh Pak nih. Ini contoh yang di studio nih Pak ya. Ya, kalau lihat di sini ada treble equalizer, EQ-nya untuk treble-nya. Jadi ini untuk frekuensi high kita bisa atur mau kondisinya seperti flat atau seperti yang kita inginkan. Bass juga bisa kita atur EQ seperti bassnya seperti gimana, dan juga bass roll off ya, ini high pass ya. Ini juga kita bisa atur yang sesuai kita kemauan seperti kita. Di samping itu dia ada inputnya, ini ada jack XLR ya. Jack XLR itu orang suka bilang Jack Cannon. Jack Cannon. Ya. Ya, betul. Nah, di sini ada kabel powernya ya. Kabel powernya seperti ini. Masukkan daya di situ ya. Ya, ini udah merupakan speaker aktif. Ya. Maksudnya apa tuh Pak kalau aktif? Jadi speaker aktif ini powernya ini sudah di dalam speakernya. Ada juga kan speaker pasif, mereka hanya membutuhkan power amplifier. Betul. Power sana gitu. Nah, kebutuhannya kan kadang-kadang hal-hal yang kayak tadi kayak treble, bass itu kan sebenarnya bisa diatur di mixer Pak. Kenapa harus ada di speaker biasanya kalau untuk ini? Ya, kadang-kadang kan speaker ini memberikan pilihan lagi gitu. Seperti kadang-kadang ada orang yang si operatornya atau si pendengar ini merasa kurang puas dengan begitu. Dia mau seperti karakter yang dia inginkan. Nah, si speaker ini kebetulan dia memberikan fasilitas seperti itu. Ya, jadi tapi beda-beda ya. Kadang-kadang ada nggak semua punya selengkap ini Pak ya. Ya. Ada kadang-kadang yang memang harus pakai powernya lagi. Ada yang sepertinya di sini. Betul. Ada yang ada, kadang juga masing-masing beda pabrik, beda karakteristik dan juga beda features-nya. Ya. Beda harga juga kadang-kadang beda. Beda harganya. Paling penting beda harganya. Ya. Nah, kalau Bapak apa ini kan kita sering lah ya, misalnya kalau untuk misalnya kita bikin untuk event yang acara talk show gitu kan, nah atau untuk acara musik gitu kan. Nah, ngerekomendasinya kira-kira seperti apa Pak? Yang kita butuhkan, butuh berapa speakernya, terus butuh dayanya, atau kadang-kadang diletakkannya di mana, kadang-kadang beda ya kayaknya kalau betul, ini. Betul sekali. Kan kita kalau di ruangan kecil dengan ruangan seperti di ballroom untuk wedding. Ya, sometimes kan sekarang ada orang hanya mau di kiri kanan panggung musik. Ada juga orang mau disebar-sebar seperti gitu supaya juga yang di depan panggung tidak terlalu berisik dan juga hampir kekerasannya hampir sama dengan yang di belakang di ujung. Ya seperti itu. Kebutuhan speaker juga macam-macam. Ada yang untuk monitor speaker. Ada juga yang untuk speaker buat audiensnya. Seperti itu. Nah, dari pengalaman Bapak nih kan, dan karena juga di teorinya di sekolah juga ada belajar Pak. Betul, ya? Saya mendapatkan itu dari LPDK. Sebelumnya saya
feeling secara aja gitu ya. otodidak ya. Feeling Orang aja gitu Indonesia ya. banyak otodidak ya, contohnya saya. Tapi setelah saya di LPDK, saya benar-benar Belajar. mengerti kenapa sih harus ada ini, kenapa harus ada ini, kenapa harus ada ini. Oke. Nah, ini yang saya dapatkan itu ialah di LPDK. Kalau saya nggak sekolah di LPDK ya kembalilah kita kadang-kadang otodidak. Ya kan kita nggak ngerti fungsi sebenarnya. Tapi dengan kita di LPDK kita bisa mengerti. Oke. Nah, kalau dari pengalaman selama ini, Pak, Bapak kan hampir 20 tahun ya dalam ini. Pasti sering banget lah nyewain speaker ya, gitu. Ya. Hampir semua event pasti ada speakernya, pasti seperti Betul. itu kan. Pasti bikin. Nah, yang membuat Bapak bisa merekomendasikan ini kita pakai segini aja. Ini kita pakai itu karena kan pasti beda ya untuk kalau misalnya untuk talk show nih, Pak. Kita ambil contoh lah, misalnya untuk talk show gitu. Nah, biasanya dalam ruangan yang skala lobby hotel, biasanya Bapak seperti apa merekomendasikannya, Pak? Kalau saya, kalau itu tuh kalau talk show kan kita speaker yang penting jelas terdengar para pendengarnya. Karena itu tidak ada emosi yang harus dimainkan seperti konser. Kalau konser kan kita mesti membawa audiens juga seperti emosi. Nah, kalau talk show tujuan kita ya si pembicara supaya terdengar dengan baik. Suaranya jelas ya. Si pendengar gitu, supaya clear. Bukan perlu bassnya kencang, bukan perlu treble-nya kencang gitu. Justru tujuan kita talk show ialah supaya itu jelas. Tapi kalau kita konser atau kita pertunjukan musik, tentu kan karakteristiknya beda. Seperti itu. Nah, biasanya kalau di konser musik lebih ini apa? Disebar ya biasanya kalau di atau seperti apa kalau selama Kalau konser musik di lapangan biasanya sih agak terpusat di kiri kanan. Kiri kanan ya. Ya. Nah, tapi kalau dalam ruangan biasanya yang karena kalau di ruangan itu kan orang mau ngobrol. Ya. Mau seperti sambil ini body ya. wedding, mereka mau seperti ini. Mereka nggak mau terlalu keras di satu titik. Betul. Mereka mau hampir rata. Nah, jadi caranya apa ya disebar. Oke. Jadi karena ada kebutuhan lain ya gitu. Kalau konser kan orang terpusat mendengarkan ya seperti itu. Wah, itu kalau ini kadang-kadang ditaruhnya gimana sih, Pak? Di atas telinga atau agak di bawah atau gimana kalau ya kalau saya sih untuk penempatan speaker ya mungkin yang lebih enak ya pas sejajar sama telinga. Supaya suara yang dihasilkan juga dapat terdengar dengan baik gitu kan. Tapi itu tergantung tipe speakernya juga. Kalau subwoofer kan kebanyakan kan di lantai. Taruhnya di lantai. Gitu. Itu tipe-tipenya gimana sih, Pak? Saya masih perlu lebih tahu lagi nih pakainya. Biar bisa nyuri ilmunya Bapak dikit-dikit gitu ya. Karena kalau nyuri ilmu benar saya harus sekolah nih kayaknya. Betul. Jadi di LPDK itu nanti kita dijelaskan ke speaker apa sih? Speaker pasif, speaker aktif gitu. Tadi yang aktif pasif karena powernya ya tadi ya. Ya, kalau yang aktif itu dia sudah ada power amplifiernya di dalamnya. Kalau pasif itu powernya beda di luar. Apalagi biasanya Pak? Penggolongannya karena apalagi selain aktif pasifnya? Ya aktif pasif itu sebenarnya juga tergantung fungsi. Kalau yang pasif itu kita di outdoor, misalnya cuacanya hujan. Betul. Ya kan? Kalau yang dia ada power di dalamnya kan kalau kena hujan, walaupun sekarang rata-rata speaker yang kedap air ya, ada kedap airnya juga. Tapi kalau orang kan tidak mau resiko. Ya kan nanti lagi ini ada kena air, udah. Nanti ditimpukin, konsernya gagal. Gitu. Itu seringnya kan kalau bahasa awamnya tuh speaker jebol katanya gitu, Pak. Nah, itu kenapa itu, Pak? Kalau paling seringnya kejadiannya kenapa? Ya karena terutama tuh kebanyakan zaman dulu kan kita belum ada speaker aktif. Kebanyakan dulu kan speaker pasif gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang awam ya, asal tahu ini power, colok aja gitu. Dicolok aja nih speakernya. Nah, kita nggak tahu ukuran dia sama powernya tidak pas. Itu yang kedua, kadang-kadang orang juga si operatornya juga kan nggak mengerti. Ini ya. Sudah maksimum kekuatannya segini, dipaksa, akhirnya jebol. Gitu. Ya itu kebanyakan seperti itu. Iya ya, pengalaman ininya ya, karena nggak ngerti teorinya tadi ya, dibatasin tadi di mana frekuensinya ininya, nggak gituin ya. Nah itu ya saya kalau saya nggak di LPDK mungkin ya bisa jebol banyak. Tapi udah pernah lah pasti ya Pak, pernah ngejebolin. Ya kan mulai dulu. Tapi setelah saya di LPDK, saya ngerti belajar. Teorinya ya, ngerti teori itunya. Jadi secara teori itu bukannya juga nggak kita pakai, justru kita pakai. Gitu supaya kita juga beli speaker yang tepat, penempatannya tepat. Gitu.
Kadang-kadang kita selama maintenance tuh Pak, orang suka bilang kan kadang-kadang jadi suaranya sember lah, jadi apa gitu kan. Nah, hal apa yang penting sih Pak kalau dalam maintenance sebuah speaker gitu? Kalau yang selama ini Bapak terapkan di rental sendiri? Ya speaker kalau sember itu kan kadang-kadang mereka kan secara fisik dari depannya kan dari kertas gitu kan. Iya, ya depan Kadang-kadang ini. juga Ini di namanya kertas ini ada ausnya ya kayak aus gitu ausnya, ya. ada umurnya, Nah, heeh. bisa kayak seperti itu. Atau kerusakan di dalamnya juga mungkin Hmm. aja powernya ini yang ada problem sehingga Ya, suaranya ya. bisa sember kayak Oke, gitu. gitu. Tapi sebenarnya kalau dia dipakainya dengan kondisi normal, Mm-mm. dengan tidak memaksa harusnya sih Nah, nggak memaksa itu jangan. biasanya karena ini ya, dipaksa di volume atau Ya, di... dipaksa inputnya Ah, 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 ah. terlalu berlebih. Ya, ya. Kerjanya mereka jadi distort lah. Ya, ya. Nah, maintenance-nya baiknya seperti apa, Pak? Disimpan di ruangan seperti apa atau di gimana kalau selama ini Bapak nerapin? Kalau saya sendiri sih di jangan suhu yang berlembab. Kalau suhu lembab Ya, ya. nggak ada ventilasi, ya kan semua rata-rata jadi ini mulai dari berjamur, Ya, ya. sukanar ini lembab. Ya kalau penempatannya harus yang baik lah, jangan Oke, ditaruh oke. berlembab. Simpannya Terus tidak itu pernah ya. dihidupkan 10 Oh tahun iya. gitu kan. Tiba-tiba Sekali nyala hidup dia suaranya udah kaget beda nih, ya. Pak ya. Gitu. Ya harus seperti mobil ya Nah, sering dipanasin. dipanaskan ya Ya. untuk ini seperti itu. Nah, itu. Apalagi kadang-kadang kalau speaker mahal katanya perawatannya lebih susah ya, Pak ya atau gimana? Ya harusnya kalau dia pakainya normal sih Heeh. wajar-wajar, Wajar-wajar harusnya ya. enggak Heeh. Ya, gitu. di studio juga biasanya kan karena selalu di stay di sana ya, nggak Ya. dipindah-pindah Nah, gitu ya. kadang-kadang speaker itu kan pindah-pindah, Mm-mm. maklum lah apa kru-kru Ya, karyawan kalau udah capek kan ngangkat langsung gitu. angkat ya. Nah, itu kan juga pengaruh, lama-lama dia kayunya juga mungkin ada Yang ini ya bau. rangka di luarnya yang menopang ya Ya, itu. betul. Mm-mm. Ya, ya. Saya ngeliat kalau di bagian depan kadang-kadang ada yang depannya seperti ini Pak, tapi kadang-kadang juga ada yang pakai jaring besi gitu ya, atau itu memang Ya, biasanya karena kalau biasanya speaker yang karena ini kan untuk studio ya, 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 mungkin nggak setiap orang kan menjama, nggak yang bisa masuk ruangan studio kan terbatas terbatas. ya Tapi gitu. kalau speaker yang kita taruh di public area, Mhm. biasanya ditutupin. Iya, ya, ada Ditutupin logam ada bentuknya. jaring-jaringnya supaya orang nggak iseng. Ada yang bolpen, ini apa sih? Oh ya, kalau Dicolok konser suka gitu kayak kan. gitu ya Ya kadang-kadang ya. kasihan kan yang punya speakernya. Iya. Gitu. Kok ada ini? Ada bolong ininya kayak gitu. Makanya mereka Iya. melindungi dengan Jaring besi ya, jaring-jaring ya kata dengan ini ya. pelindung. Seperti itu. Oke, ini saya belajar sedikit nih Pak. Jadi Ya, terima pengalaman, kasih. ini dapat input dari Pak Anggi ini memang ini ya, sudah sering ini, udah sering meluk speaker soalnya pasti. Sering angkat. Sudah ini gitu. Iya. Kalau dalam ini Pak, misalnya Kak, usaha rental Bapak tadi biasanya berapa jenis speaker yang biasanya dibutuhkan? Atau ada hal-hal tertentu nggak sih? Kalau untuk spesifikasi khusus kita butuh paling nggak 2 atau 3 jenis speaker atau seperti apa? Kalau Ya, speaker kan kita kalau untuk konser ya tentu yang besar-besar dan juga beratnya juga beda. Ya. Tentu tapi kalau kita untuk indoor biasanya kita speakernya yang tidak terlalu besar, 12 in, 15 in. Oke. Tapi kalau yang ini kan sudah model tinggi-tinggi dan besar-besar Ya. dan berat-berat gitu. Jadi kita harus kan kita karena usaha rental ada yang sometimes yang sewa di indoor, di wedding, sometimes ada yang mau bikin di konser. Ya. Tentu kan juga Harus disesuaikan berbeda, ya ada yang untuk line ini. array, ada yang macam-macam seperti itu. Oke. Apalagi kalau sekarang kan dulu kan rata-rata analog ya Pak ya di ininya gitu. Maksudnya pengaturannya itu yang pakai ini. Nah, sekarang kan kita udah pada beralih ya ke yang lebih digital gitu. Nah, Ya, harus ganti total dong berarti Pak ya atau gimana sih? ya bukan diganti total, Heeh. lebih sedikit semakin maju Oke, gitu. oke. Karena kalau orang udah stop berinvestasi, sebenarnya kalau bagi saya pribadi itu kita sudah kemunduran. Ya, ya. Ketika kita di rental, orang sudah zamannya misalnya zaman sekarang sudah pakai teknologinya sudah C, kita masih pakai A aja ya. Nanti kita Ya, lama-lama ditinggal pasti ya. tinggal sama klien ininya. Karena Nah, nggak ikutin teknologi. iya, iya. Speaker itu berarti ya rentangnya mahal apa ya? Maksudnya kalau dibilang nih sebagai orang awam kadang-kadang kayaknya rentangnya harus di atas juta-juta gitu ya gitu. Nah, Iya. harus mulai dari mana biasanya Pak? Kalau kita misalnya kalau saya pengen buat inilah
band-band kita misalnya gitu kan, untuk anak-anak band ngumpul gitu. Nah, kita mulai dari gimana sih biasanya kalau beli atau ngambil bahan yang seperti apa gitu? Kalau Bapak bisa kasih saran nih, misal kalau yang Ya kalau saran saya ya kalau itu tergantung kebutuhannya. Tapi kalau kita masih skala kecil atau kita hanya sekedar hobi, ya, ya. mungkin kita tidak perlu beli speaker yang heavy duty atau yang benar-benar bagus sekali Ya, gitu. Karena kita sepanjang ini sebagai hobi saja. Ya. Tapi kalau kita kecuali dananya sudah berlebihan, ya bolehlah seperti itu. Langsung Kalau bisa. saya soalnya beli sesuatu itu ialah untuk usaha. Jadi saya ketika saya invest beli barang, saya harus tahu balik modalnya kapan. Ya. Kalau saya beli barang yang nggak mungkin saya balik modal, ya jangan lah ya. ya kecuali saya udah Hobinya benar-benar di sana, berlebihan ya. dan saya ada hobi Ya. khusus banget seperti ini. Kalau saya sementara ya, ialah karena usahanya di sini menggantungkan hidupnya saya di rental seperti ini. Ya, ya. Dan ini sentral Pak ya dalam dunia audio, memang speaker salah satu Salah satu paling sentral. penting. Transducer itu penting sekali gitu karena beda sekali. Ya, beda sekali lah kalau kita udah speaker yang udah terbiasa yang mahal, tiba-tiba kita pakai speaker yang murah. Ya, itu. Nah, kalau kita pakai speaker yang murah dari Tiba-tiba yang dari mahal. kecil, ya maksudnya mesti biasa. Tapi Ya. kalau kita udah yang mahal dengan yang murah, Langsung agak di telinga terasa ya, banget ya terasa, gitu. Ya. betul gitu. Iya. Tapi saran saya ya mulai dulu dari yang simple. Gitu. Nanti kalau bisa ada ini lagi baru semakin lebih baik. Zaman dulu kayaknya masih pernah ada yang rakit-rakitan gitu Pak. Itu Ya, saya sendiri juga mulai pernah, dari ya? rakitan di Glodok, ya kan? Kan saya bilang saya mulai dari nol, Ya, bukan saya ada punya modal sekian langsung beli sekian gitu, Ya. enggak. Saya mulai dari nol. Saya mulai dari rakitan. Speaker-speaker buatan Indonesia dirakit gitu-gitu. Ya. Itu Ada kualitasnya seperti gimana dulu Pak? Ya memang ada yang bagus juga ya kalau untuk ada yang bagus. Sekarang juga Indonesia juga beberapa rakitannya lumayan. beberapa rakitannya juga lebih baik, udah baik kok ininya. Cuman makan bedanya yang dengan yang mahal ya mungkin daya tahannya sama iya. quality, benar-benar kualitinya. Ketika suara normal mungkin nggak begitu berbeda, tapi begitu kita udah main pakai musik konser, nah itu baru beda ketara ya. banget. Yang mahal dan yang murah. Ya. Tapi ya memang baiknya kita mulai dari yang kita bisa dulu Pak ya. Iya Jadi lah. emang seperti itu yang ya. penting kita action. Ya, melakukan daripada kita mikir terus kapan ya bisa beli speaker mahal, kapan terus kita nggak mulai-mulai. Iya, Dan betul. kita harus mulai dulu dari yang kecil. Nanti ada hasilnya ditabung bisa suatu saat yang besar kok. Iya. Tapi tadi soalnya Pak Anggi bilang tuh kalau udah terbiasa dengan speaker yang bagus, tiba-tiba dapat speaker yang buruk, memang jadi ini ya. Ya. Jadi ada gangguan di telinga kayaknya gitu. Betul. Oke Pak, ini pengenalan awam ya tentang Ya. loudspeaker gitu ya. Jadi transducer ya kalau dalam istilah ininya. Terus kalau bahasa awamnya pelantang gitu ya. Pelantang, gitu. Tapi ya ini sesuatu yang sangat sentral dalam dunia audio dan patut dikenali ya. Harus di maintenance dengan baik juga, dan kita perlu sama-sama menggali lebih jauh. Dan itu tadi jangan sampai asal-asal masang gitu ya. Harus tahu kapasitasnya, harus tahu batasan yang bisa di ini ya gitu. Jangan dipaksa terus seperti itu gitu. Itu menarik sekali Pak. Kita bisa belajar bagus. Ada tips buat ini kita semua untuk milih dan merawat speaker lain-lain Pak, kalau boleh tambahin? Ya harusnya kalau kita tips saya ya yang penting speaker ini kalau kita punya speakernya jenis A atau kapasitasnya ya kita harus memakai dia dengan normal. Bukan dengan memaksa. Terus penyimpannya juga harus yang baik, bukannya di ruangan yang lembab atau ini ya. Seperti itu. Kalau semuanya dijalanin ya harusnya dia bisa awet. Bisa lumayan tahan ya Pak. Ya. Oke, makasih Pak Anggi sudah berbagi di kita. Ya. Teman LPDK nanti bisa berbagi hal-hal yang lain ya. Nah, ini kita bahas speaker, nanti mungkin kita bahas mic atau mixer. Tapi nanti ini lebih lengkapnya memang akan di sekolah ya, lebih jauh ya. Betul sekali. Oke. Terima kasih teman-teman LPDK sudah menyaksikan. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.